Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Bun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang mengatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya berikan tema renungan pagi ini adalah relakan hidup Anda untuk dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus menumbuhkan gerejanya. Relakan hidup Anda untuk dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menumbuhkan atau membangun gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Rasul Petrus berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Mengapa Petrus tidak berkata, kamu harus mau dipakai oleh Tuhan, kamu harus mau dipergunakan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup? Tapi Petrus berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan. Artinya Rasul Petrus tidak mau memaksa mereka supaya mereka mau dipergunakan oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti orang-orang lain yang sudah mau dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus tidak mau memaksa mereka, tapi Rasul Petrus ingin supaya mereka sungguh dengan sukacita, dengan sukarela mau menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, mau menjadi alat untuk membangun gereja Tuhan, mau menjadi alat untuk menumbuhkan gereja Tuhan di muka bumi ini. Mengapa, saudara? Karena Rasul Petrus sendiri, ketika Rasul Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengikut dia menjadi penjala manusia, dia langsung dengan sukacita, dengan sukarela ikut Yesus. Mari kita lihat saudara, itu di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Rasul Petrus sendiri ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penjala manusia, dia dengan sukarela, dengan sukacita meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang nelayan bersama saudaranya yang bernama Andreas, lalu ikut Yesus. Ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus sendiri tidak memaksa Petrus, ayo kamu harus ikut aku. Tapi Yesus yang berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu Petrus ikut, saudara, dengan sukacita, dengan sukarela. Itulah sebabnya, saudara, dasar Rasul Petrus ini akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Salah satunya di awal pelayanan Petrus, dipakai oleh Tuhan sekali berkhotbah 3.000 orang yang bertobat. Dia betul-betul menjadi penjala manusia. Dan sekali dia berkhotbah 3.000 orang dijala, dijaring oleh Rasul Petrus, yaitu 3.000 orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa?
Karena Petrus mau dipakai Tuhan. Petrus merelakan hidupnya menjadi alat bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jikalau Anda mau merelakan hidup sudah dipakai Tuhan, apapun yang ada pada Anda, mau Anda serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memakai Anda menjadi alatnya dengan dasar. 5 roti dan 2 ikan diserahkan pada Yesus Kristus mengenyangkan 5.000 orang. Nabi Musa dengan tongkatnya diserahkan kepada Tuhan, maka menjadi alat memimpin bangsa itu dengan luar biasa. Daud dengan blanderingnya, ketapelnya, dipakai oleh Tuhan bisa mengalahkan Daud, bisa mengalahkan Goliat. Wah, luar biasa saudara. Oleh sebab itu, relakan hidup Anda untuk dipakai oleh Tuhan, membangun gerejanya, menumbuhkan gerejanya. Jadilah seperti Yesaya yang juga berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita sekalian.